Salam, salam Bapak Ibu, saudara baik, amin. Puji Tuhan kita masih ada dalam pengurapan tahun penuaian hari ini. Sepanjang tahun 2025 ini, mulai dari bulan Januari kita masuk di bulan Februari hari ini, Bapak Ibu, ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Dan banyak kali hal-hal yang Tuhan sedang kerjakan, sering sekali Tuhan tidak menunjukkannya, tapi Tuhan tetap bekerja. Yesus berkata sampai pada hari ini Bapakku masih bekerja. Itu membuat iman kita semakin belajar mandiri, iman kita semakin belajar terus membangun untuk mempercayai Tuhan dalam segala hal. Pertobatan adalah jalan satu-satunya tercepat untuk datang bertemu dan dekat dengan kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang anak Tuhan bertanya kepada saya, Bapak Pendeta, Pak Gembala, kenapa seseorang sulit sekali dekat dengan Tuhan? Saya bilang jawabannya satu, karena banyak tempelan-tempelan di dalam kehidupan kita. Banyak yang menempel di dalam hidup kita, seperti seseorang yang sedang ada di ruang ICU room dengan mesin-mesin kesehatan medis menempel dalam tubuhnya dengan suara medis. Kalau sudah selesai maka berhentilah hidupnya. Saya bilang, kenapa kita sulit dekat dengan Tuhan? Karena banyak tempelan. Di dalam diri saya sendiri saja udah banyak tempelan, Bapak Ibu. Ada keluarga, ada pelayanan, ada keinginan, ada jabatan, ada sekolah, ada harta, ada rencana, plans, ada ego, ada kepentingan diri sendiri, ada kebenaran diri sendiri. Itu semua tempelan-tempelan yang membuat Anda dan saya sulit bertemu dengan Tuhan. How to harvest. Kemarin saya melayani di ibadah Kul Orari, saya lihat di suplemen Kulnya itu ada 3 di situ ditulis waktu penuaian itu kapan? Sekarang tahun 2025. Siapa penuainya? You and I. Kamu dan aku. Salaman kanan kiri. Kamu dan aku bilang, menuai bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, bagaimana cara menuai? Nah, ini dalam pengurapan penuaian, lihat ini yang saya tunjuk ini. Baca sama-sama yang paling besar itu. 3, 2, 1. Penuaian. Penuaian dimulai dari dalam dirimu. Engkau gak akan bisa menuai tanpa engkau dituai oleh Tuhan. Penuaian dimulai dari diri setiap kita. Barulah nanti melalui keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, pendidikan kita, dan wherever you are, di mana engkau ada. Tapi Tuhan mau ingin membuat kita melihat sesuatu yang lebih original dalam hidup kita. Makanya ada yang asli dan ada yang palsu di dunia ini. Kemarin puji Tuhan, pemerintah kita diberkati Tuhan membongkar sebuah pembuatan pencetakan uang palsu yang sangat besar sekali di satu kota di Sulawesi. Uang palsu miliaran beredar kemana-mana. Selalu ada yang palsu. Makanya kalau datang dalam ibadah itu, Bapak Ibu, belajarlah seperti pemungut cukai. Satu hari Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada 2 orang datang dalam ibadah, katanya. Ada 1 orang Farisi, ada 1 orang pemungut cukai, katanya. Coba kita lihat ayatnya, yaitu di kitab Matius, ya. Oke. Ya. Mohon maaf, Lukas pasal 18, bukan Matius. Lukas 18 ayat ke-10. Lukas 18 ayat ke-10. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena ini bagaimana kita untuk jadi penuai. Siap jadi penuai, Bapak Ibu, amin. Dimulai dari diri kita. Bukan karena kuat gagahmu, bukan karena kemampuanmu. Siapa yang bisa menandingi cara Tuhan? Yang Tuhan mau pertama bukan kemampuanmu, tapi kemauanmu. Mau gak itu? Saya punya anak kecil, saya tahu kemampuan dia sampai sebatas mana. Jadi yang aku cari dari dalam dirinya bukan kemampuannya dulu, dia mau apa enggak. Kemampuan nanti saya urus itu buat dia. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang Farisi. Farisi ini orang yang tahu firman Tuhan. Farisi ini adalah seorang teologi. Farisi adalah orang yang sering bergereja, melayani. Farisi adalah orang yang banyak tahu firman Tuhan, hampir sama dengan orang ahli-ahli Taurat. Farisi adalah orang yang pelayanan.
yang hidupnya hanya di gereja. Dikatakan ada 2 orang berangkat, orang Farisi dan ahli Taurat. Terus next, lalu waktu mereka di dalam ibadah, orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur. Ya, bagus, sampai di sini masih bagus. Aku mengucap syukur kepadamu. Yang pertama masih bagus, dia mengucap syukur. Tapi langsung hancur motivasinya. Karena aku tidak sama seperti semua orang. Luar biasa. Salah satu sikap yang Tuhan tidak suka adalah seorang yang suka mengukur dirinya dengan orang lain. Percaya sama saya Bapak Ibu, ukuran kita semua sama. Yang di luar ini aja yang Anda poles, makanya kelihatan beda. Warna bajumu aja kan yang beda kan. Tapi kan besar jantungmu kan sama kan, letaknya di sini kan. Ada jantungnya yang di kaki nggak ada kan? Ada. Atau ada jantungnya di sini di belakang kepala? Tidak ada. Lihat original organmu, semua sama. Kaki di bawah, tangan di sini, mata di sini, telinga di sini. Besar, ginjalmu percis, hampir sama, ada di sini. Apa nggak adil Allah itu? Adakah yang berani ngomong dia kita Allah tidak adil? Situasionalmu yang tidak adil, bukan pemberian Tuhannya. Sekaya apapun kok, semiskin apapun kok, tetap samanya besarnya lambungmu. Bukan berarti karena banyak uangmu, lambungmu jadi sebesar drum. Betul apa betul? Ini kebenaran. Belajar mengucap syukur asal. Dia ngukur dirinya dengan orang lain. Yang lainnya yang dia buat oke bagus, dia bukan perampok, oke dia bukan begal ya, bukan pezina, mantap. Juga bukan seperti pemungut cukai ini. Jangan pernah ukur dirimu dengan orang lain. Semua punya ukuran masing-masing di hadapan Tuhan. Israel. Saya sedang belajar, mengajarkan dan mengajarkan kepada diri saya motivasi hati yang bersih. Itulah yang dicari Tuhan. Ketulusan hatimu. Barang seperti begini langka sekarang di dunia ini. Tapi kalau untuk pembuatan kepalsuan banyak di mana-mana. Pembuatan topeng banyak di mana-mana. Kemunafikan di mana-mana. Nggak usah bicara di luar gereja. Di gereja saja banyak kemunafikan. Pendeta munafik. Maaf pendeta-pendeta di sini. Apalagi jemaat. Buka topeng itu supaya engkau dipakai Tuhan. Lihat nih. Jadi semua kelebihanmu itu menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan hanya karena satu hal. Makanya ada orang dunia berkata 99 kebaikan dilupakan dengan satu kesalahan. Salaman kanan kiri, jangan lihat kesalahanku bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu baik ya. Coba dulu. Puji Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Tapi datang sekarang pemungut cukai ini di ayat yang berikutnya, dia nggak berani mendongak ke atas seperti orang Farisi ini, tapi dia lihat ke bawah. Dan dia memukul dirinya. Apa katanya? Coba baca ayatnya. Mana dia? Oke. Terus ayat ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Dia jauh, dia merasa gak layak dekat dengan Tuhan. Gak berani melihat ke langit. Orang yang sombong itu begini Bapak Ibu. Ada orang preman di terminal Amplas. Dia baru datang di situ. Dia buka kancing di dadanya begini. Datang preman lamanya bilang begini, Lai, tutup kancingnya nanti masuk angin katanya.
Dia pikir kali dengan membuka kancingnya dua di atas, dia sudah kelihatan seperti preman. Oh haleluya. Sekarang saya belajar rahasia manusia. Rupanya manusia itu aslinya di dalam bukan di luar. Walaupun dia di luar patentengan begini, di dalam belum tuh. Di luar kelihatan garang, di dalam bisa kayak Hello Kitty Bapak Ibu. Haleluya. Lebih baik berani di dalam dan berani keluar. Dia nggak berani melihat ke atas, dia pukul dirinya. Aku berdosa, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Orang sudah di depan Tuhan, jangan belaga. Saya bisa main gitar sedikit, tapi kalau saya sedang pegang gitar di depan ahlinya gitar, rajanya gitar, maka saya akan letakkan gitar ini, gak akan berani sentuh. Why? Karena di depan saya raja gitar. Mau laga apapun aku buat, dia akan lihat saya. Cuman segitu ya bisanya. Dan biasanya orang yang tanggung ilmunya itu omongannya banyak kali. Tapi orang yang biasanya berilmu tingkat dewa, tingkat tinggi, dia tenang diam. Saya pernah salah satu baca di TikTok, adab yang tinggi katanya adalah di saat seseorang mendengarkan temannya sedang berbicara tentang sebuah produk yang dia baru kerjakan 6 bulan, sementara engkau sudah mengerjakannya itu selama bertahun-tahun, dan engkau mendengarkan dia dengan tenang sampai dia selesai berbicara, padahal engkau tahu yang dia sampaikan tidak ada apa-apanya, tapi engkau tetap tenang mendengarkannya. Itu adab yang tinggi. Jadi orang yang berisi itu kelihatan tenang, nggak kerasa kerusuk. Lihat orang berpangkat, semakin tinggi pangkatnya semakin tenang, dan jarang dia pegang senapan pistol. Ada pernah saudara lihat jenderal pegang AK-47 sambil jalan gitu, pangkatnya bintang di sini? Tetapi sekali dia ngomong tembak, ratusan prajuritnya di belakang siap menembak. Yang saya mau sampaikan adalah, sebelum engkau dipakai Tuhan menumai, siapkan dirimu dengan kapasitas originalmu. Karena nggak ada gunanya Tuhan kasih pistol di tanganmu, senapan pedang di tanganmu, kalau engkau nggak tahu cara menggunakannya. Nanti takutnya malah engkau membunuh dirimu sendiri. Sini kan ada polisi nih, saudara, mereka langsung masuk. Saudara kira langsung dikasih pistol, pegang pistol, bah, ditembaki manusia dia kejolmai. Ngapa mereka disuruh push up, lari, belajar baca buku? Kapan ya pistolnya ini dikasih? Nanti, beberapa bulan lagi. Hal yang sama dengan kerohanian. Makanya saya katakan, jangan banyak bicara tentang Tuhan, banyaklah bicara dengan Tuhan. Di situ rahasiamu. Lihat ini, kasihanilah aku. Next ayat berikutnya. Orang ini pulang kata Tuhan, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan sih. Yuk salaman kanan kiri, rendah hati bilang, unang si pajago-jago bilang, haleluya, amin, amin. Kalau memang kau belum bisa, jangan ngomong bisa, haleluya. Jujurlah, jangan dipaksa. Jadi mengalir sesuai tuntunan. Jangan letter-let dengan Tuhan, jangan huruf dengan Tuhan. Pelayanan itu bukan letter-let, bukan huruf. Pelayanan itu adalah urapan pribadi, personal, ucapan syukur. Aku datang ibadah karena ingin berterima kasih kepada Yesus, bukan mau ketemu pendeta. Aku mau ibadah, aku ingin kenal Tuhan. Aku mau ibadah, aku ingin membersihkan dosaku. Orang pikir ya, so sorry, aku minta maaf.
Tujuan utama minta maaf sebenarnya adalah bukan supaya engkau dimaafkan dan diampuni, tapi minimal engkau bertobat, menyadari apa yang kau lakukan itu salah. Yes. Jadi tangkap intiselnya, tangkap inti atomnya, tangkap originalnya, tangkap kantor pusatnya, tangkap esensinya, tangkap akarnya. That's right. Mari kita belajar sebagai anak-anak rohani. Walaupun kita masih ada dalam tubuh yang fisik. Saya belajar ini Bapak Ibu, saya semakin lihat manusia, mohon maaf, saya semakin mudah melihat manusia. Kenapa? Saya lihat dalam diri saya. The same one, saya pun manusia, punya banyak kelemahan dan kekurangan. Ini membuat saya sulit sekali untuk cepat-cepat menghakimi seseorang. Karena penghakiman yang sama yang akan aku berikan kepada dia kemungkinan pernah aku lakukan. Kalaupun aku belum pernah melakukan warna yang sama, mungkin warna yang lain pernah aku lakukan. Yang mengerti katakan amin. Ini berbicara tentang kehidupan. Makanya berdoa itu tidak dipelajari di ruang kuliah teologi. Doa itu dipelajari di kaki Tuhan. That's right. Saya membawa saudara kepada yang original. Itu makanya ayat yang mendasari Yohanes 4 ayat 35. Engkau berkata 4 bulan lagi. Yesus berkata, lihat di sekelilingmu tuayan sedang mengunding. If God's will, kalau Tuhan berkenan, kita akan KKR kembali di markas tentara 121 Yonip 121. Saya dapat informasi kita diminta lagi KKR tahun ini. If God's will, jika Tuhan berkenan, kita akan KKR Pasca di Pasar Melintang. Banyak jiwa-jiwa yang sedang menunggu Tuhan di sana yang belum lahir baru. Slide. Penuaian. Samosir Island sedang menunggu. Menunggu siapa? Menunggu Tuhan. Kita hanya datang melakukan apa yang kita bisa lakukan. Selebihnya urusan surga. Dan jangan lakukan apa yang kau nggak bisa lakukan. Jangan paksa sistem bekerja. Biarkan sistem itu mengalir sendiri. Seperti mesin, engkau tekan enternya, mesin itu sendiri bergerak sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Biarkan mesin itu menyala. Amin Bapak Ibu. Buka imanmu, itu akan manual sendiri nanti. Makanya kasih itu manual Bapak Ibu seperti air. Jangan ajarin air untuk mengalir kemana. Biarkan dia mengalir. Air itu akan mengalir sesuai dengan bencana yang dia lewatin. Kalau dia bermuara di sebuah piring, maka bentuk air itu jadi piring. Dan jangan pernah mengajari ikan berenang. Ada pernah ketemu dengan les ikan berenang? Tuhan sudah buat dia untuk bisa berenang. Dan sebenarnya Anda tidak perlu diajarin untuk mengasihi seseorang, karena sudah ada kasih dalam dirimu. That's right. Itu manualisasi, karena engkau punya Bapa Yesus Kristus. Kalau bapakmu iblis, oke, nggak apa-apa. Ya. Tanya dulu, mana tahu lupa bapakmu siapa bilang. Haleluya. Ya bapakku, bapak Manulang udah meninggal, bapakku udah di surga. Tapi bapak rohaniku kan, bapak imanku kan, bapak di surga. Haleluya. Kan marga itu kan cuma memang di bumi itu kan. Kan bapak, mama, adik, kakak, nambur, tulang. Itu kan di bumi. Di surga nanti nggak ada itu. Hidup kita kayak malaikat. Nggak ada malaikat marganya. Makanya pakailah margamu jadi berkat selama di bumi. Jangan permalukan margamu. Ada penjahat marga A. Ya, jadi kau kira jadi semua marga A jadi salah? Ada di sana marga A baik kali. Betul apa betul? Makanya saya nggak aneh kalau menghadiri ada acara pesta, acara adat. Saya baru pulang kan dari Jakarta, beres saya menikah. Enak juga jadi tulang Bapak Ibu. Tapi nunggu sampai terakhir.
lumayan besar juga tupaknya awal. Datang itu saya, belgia bewan itu, belgia bewan itu. Oh itu konen. Itu saya itu sudah janda tapi cinta Tuhan luar biasa. Selalu dia ingat itonya hamba Tuhan. Igati dong kosu. Haleluya, amin. Luar biasa, yang original. Jadi sebenarnya potensi manusia itu kuat. Anda itu banyak Tuhan kasih. Jangan merasa sedikit. Belasan tahun yang lalu itu saya ini di depan jasad lah itu suaminya. Dia bilang, saya peluk dia. Itu aku gak bisa hidup lagi. Pingsan. Berapa kali pingsan itu saya itu. Saya bisa maklum. Bere itu ada 5. Pada waktu itu masih kecil-kecil. Itu saya bilang, kuat ada Yesus. Gak bisa. Dia pukul-pukul itu jasad suaminya. Laiku itu. Tapi waktu berjalan. Belasan tahun sudah berlalu. Dia sudah nikahkan bere itu 3. Bisa itu kuat. Tadi jerit-jerit gak bisa hidup. Ayo salaman kanan kiri, kuatnya kau rupanya bilang. Ayo berikan tepuk tangan. Jangan ece-ece tidak kuat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Iya, itu yang saya maksud. Jadi apa yang ada padamu Tuhan lipat gandakan. Jangan lihat yang fisiknya saja. Engkau memang lihat 4 bulan lagi menuai secara rohani. Jangan tunggu 4 bulan. Sekarang juga engkau menuai. Penuaian itu tiap jam, tiap hari, tiap minggu. Minimal dimulai tuaian dari dalam dirimu. Ini yang saya maksud Bapak Ibu. Di tahun penuaian ini nih, kelemahanmu, situasionalmu, masalahmu, Tuhan akan ubah menjadi alat penuaian. Saya dari tadi malam udah khawatir ini suara saya. Pada kali banyak sekali saya bicara minggu ini. Baik yang sharing, pelayanan di Kulkul. Tuhan tolong saya bilang. Saya tenggulah tadi malam itu apa itu jahe. Saya cari jahe. Cari madu. Tuhan saya besok khotbah 1, 2, 3. Tolong aku. Tuhan tolong. Luar biasa. Makanya memang 1 Korintus 2 ayat 9 itu ada saya selalu jatuh cinta dengan ayat ini. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang belum pernah dilihat oleh matamu, apa yang belum pernah kedengaran oleh telingamu. Mana ayatnya? Nih. Dan timbul semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau engkau percaya firman Tuhan yang tergenapi dalam hidupmu, Tuhan mau pakai engkau. Itu yang saya maksud di tahun penuaian ini. Tuhan akan melakukan mujizatnya dengan hal-hal yang biasa, yang sederhana. Tuhan ubah menjadi elegan. Hal-hal yang tidak terpikirkan, hal-hal yang dilihat orang dengan sebelah mata, tiba-tiba mereka terbelalak melihat perkara-perkara besar. Ini yang saya maksud. Hampir semua murid-murid Tuhan tidak ada yang teologianya tinggi. Hanya seorang, Petrus, penjala ikan. Yakobus, Yohanes, penjala ikan. Si Matius, pemungut cukai. Orang-orang biasa yang Tuhan pakai jadi luar biasa. Ya paling Saulusnya, orang terpelajar Tuhan pakai. Makanya Efesus 3:20 berkata, lebih daripada apa yang kau doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa Tuhan yang bekerja, Tuhan berikan lebih daripada itu. Mana dia? Efesus 3:20. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Makanya doa dan berdoa. Engkau gak pernah bayangkan betapa besar kuasa Tuhan melebihi doa yang kau lakukan itu. Tuhan gak pernah bermain kecil untuk meriot apa yang kau lakukan. Dia selalu bekerja besar karena dia Allah yang besar. Ya, luar biasa. Dan saya sudah khotbahkan ini tadi pagi. Seorang ibu muda namanya Yael. Bagaimana cara dia menangani musuhnya? Hakim-Hakim pasal 5
ayat 24. Ada seorang panglima Sisera yang jahat, musuh Tuhan, musuh orang Israel. Gak bisa dibunuh oleh Deborah, oleh Barak dan prajurit Israel. Siapa pembunuhnya? Seorang wanita yang lemah, seorang ibu muda yang sederhana, yang hanya melakukan tupoksinya sebagai ibu rumah tangga. Tapi lihat, dia bisa masuk dalam kancah kitab Hakim-Hakim. Sampai ditulis, diberkatilah ibu Yael di antara perempuan-perempuan, melebihi ibu-ibu rumah tangga. Huisi, siapa dia? Seorang ibu rumah tangga yang biasa hanya mengerjakan kemah, mungkin hanya masak nasi, masak sayur buat keluarganya. Mungkin orang yang hanya berkebun atau menanam padi ke pasar. Itulah yang dia lakukan tiap hari. Tapi lihat di akhir zaman ini, Tuhan akan urapi pengurapan Yael hari-hari ini. Kalau engkau tangkap ini, makanya jangan kau merasa kecil. Karena Paulus berkata, justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan bekerja. Ini yang saya maksud. Saudara tahu siapa yang melindungi Daniel malam itu? Ada yang bisa jawab? Waktu dia dibuang ke kandang singa, siapa yang melindungi Daniel malam itu? Singa. Kalau saya dijaga singa, ada enggak yang berani ganggu? Apa singamu sekarang? Apa yang mengganggu engkau sekarang? Obah itu menjadi pelindungmu. Api yang membakar 7 kali lipat dipanaskan. Mesakh, Syadrak, Abednego bertemu Tuhan di dalam api. Jadi 4. Apa kurang itu? Engkau akan temukan Tuhan di dalam apimu. Api pencobaan, api ujian, api pergumulan, api kekhawatiranmu. Jumpai Tuhan di situ. Siapa yang bilang Alkitab? Mereka dibuang ke api 3, di dalam jadi berapa? 4. Ini yang saya maksud. Tahun penuaian ini diberkati. Kenapa? Ayat 25. Jadi panglima Sisera ini lari dari pertempuran, dikejar sama Barak dan Deborah, gak dapat. Kemana panglima itu? Gak tahu katanya. Rupanya dia pergi ketemu ibu Yael kemah. Dia berkata, bu, minta air. Dikasih apa? Susu. Anda mau tahu ngalahkan musuhmu? Gampang. Diminta air, kasih susu. Bah tabunai. Itu kata Alkitab seperti menumbuhkan bara di atas. Semakin orang kau benci, semakin banyaklah kasih yang baik bagi dia. Betul apa betul? Idoniana betul. Itulah kita orang Kristen ini. Ibu tolong betul tapi melakukan gak bisa. Diminta air, kasih susu. Itu yang betul. Minta berjalan 1 mil, jalan 2 mil. Dirampok jubahmu, kasih bajumu. Dirampok harga dirimu, kasih dia harga dirimu. Loh, mahal pak harga diri saya? Luar biasa. Hari-hari ini harga diri manusia terlalu mahal. Saking mahalnya sampai nggak bisa masuk surga. Karena untuk masuk ke surga, harga diri harus ditiadakan. Terserah saudara nanti makan siangnya enak atau enggak. Saya sedang memberikan mutiaran surga kepada saudara. That is what I did. I have been there. Saya ada di sana. Apa yang aku sampaikan itu yang aku hidupi. Seumur hidup 8 tahun saya di Lubuk Pakam, sudah 5 telapak kaki orang saya cium. Maafkan saya Inang, Ama.
Ditarik kakinya terkejut. Saya tarik. Aku yang salah. Selesai. Bagi saya kemuliaan yang terpenting. Apalah harga sebuah harga diri kalau aku masuk neraka? Untuk apa aku mempertahankan harga diriku kalau toh aku gak bisa masuk surga pada akhirnya? Kiranya gampang jadi orang Kristen. Ini makanya saya ada di Lubuk Pakar, memberikan hidup ini buat saudara supaya sama-sama masuk surga kita. Kalau jago-jagonya Bapak Ibu, banyak orang jago di sana, tidak usah ditambahin lagi. Tapi bisakah Anda hidup sederhana, hanya percaya dengan tulus kepada Tuhan, percaya firman-Nya? Do something, lakukan pelan-pelan. Belum mampu Tuhan, tidak apa-apa nak, ayo. Aku tahu motivasimu, yuk aku tatang. Gak bisa Tuhan, gak kuat-kuat. Sayang, ayo saya pegang tanganmu, yuk bisa. Berat kali Tuhan, sakit kali hatiku, gak apa-apa. Saya juga pernah disakitin. Saya pernah disalibkan, diludahin, ayo. Kita pernah sama melewati lembah itu. This is glory. Ada dalam catatan hidup saya, history. Oh my God. That's right. Yael. Saya rindu pengurapan ini. Air diminta, susu dikasih. Lihat ini, cawannya yang indah, dicari taplak yang paling bagus, piring yang paling seperti buah apel di pinggan emas, di pinggan perak, kata kitab Amsal. Perkataan yang tepat diucapkan pada waktunya seperti buah apel emas di atas piring perak. Maukah engkau mengantar buah yang terbaik kepada orang yang sudah mengomongin dan kau memfitnah engkau kemarin? Itulah sorga. Kalau ada orang begitu, tunjukkan sama saya. Saya mau belajar sama dia, saya mau berlutut di kakinya. How can? Bagaimana Anda melakukan itu? Tolong berikan saya rumusnya. That's right. This is true, ini kebenaran. Tapi kalau Anda disakitin sekali, Anda balas 3 kali. Sorry, saya nggak perlu berguru kepada saudara, karena Anda tidak beda dengan orang lain. Kami banyak melayani jemaat Tuhan. Apa sih? Proud, pride. Melayani seorang ibu rumah tangga, pride. Mau nggak minta maaf duluan? Susah Pak, ya saya know. Saya ada pernah di sana. Saya tak sulit, gak ada yang gampang. Tapi mau nggak? Dikasih sini. Saudara tahu, justru Tuhan pakai ini menjadi senjata pemusnah buat panglima ini. Kenapa dikasih susu? Supaya langsung tidur dia. Lihat ini. Coba dibuka Hakim-Hakim pasal yang keempat. Ya, ayat 18. Ayat 19. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum, dan diselimutinya pula. Apa yang tidak diminta malah dikasih. Dia menyelimuti musuhnya, dia kasih susu kepada musuhnya, dia kasih pinggan yang terbaik kepada musuhnya. That is what I mean. Itu yang aku maknai buat Anda. Inilah senjatamu dalam penuaian untuk kau bisa meraih kemenangan. Do that, lakukan itu. Dikasih selimut buat musuhnya, ngelihatnya aja udah mek. Karena si Sela ini banyak kali membunuh orang Israel. Tapi dia buat begitu elegan peperangan itu, cantik main. Itu beserta seorang jenderal. Sambil ngopi, dia tinggal tunjuk di meja, serang ke sini. Hitungan jam prajurit di lapangan sedang meletapkan peperangan.
Padahal jenderal itu cuma ngomong, serang ke sini sambil ngopi, tembak di sini sambil ngopi. Itu peperangan tingkat strategis, elegan sekali, santai dan lembut dilakukan, tapi di lapangan dentuman berkecamuk luar biasa. Anda mengerti apa yang saya maksud? Makanya Anda nggak pernah menang karena Anda hirup pikuk. Hirup ibana roh siau, asetan ibana wise. Emang siapa yang nggak kenal kau? Emang kalau semua orang kenal kau, kau jadi apa? Laga kali. Masih lebih gini, dia nggak kenal aku ya. Aku memang nggak kenal siapa-siapa. Masih lebih mendingan tahu diri. Haleluya. Kan enak kalau pengkhotbahnya orang Batak. Karena kalau nggak salah ya, pas staf gembala. Ini orang Batak semua Pak. Ada orang Korea nggak ini Pak? Ya walaupun pagi ini orang Batak Karo. Bertetangganya itu samanya kami dengan Toba dengan Karo. Haleluya. Ya kasihan nih Pak orang Batak di sini. Ini yang saya maksud Bapak Ibu. Dikasih susu, dikasih apa lagi? Dikasih cawan yang indah. Dikasih apa lagi? Dikasih selimut. Setelah selesai dia lakukan bagiannya. Ayat 20. Lihat itu. Dijaga lagi. Kalau ada orang datang, jaga ya. Iya katanya. Ayat 21. Siaplah bagian Tuhan. Dia ambil patok kemah. Lihat. Dia lihat. Ngorok dia. Hasil dari mana? Selimut, susu, dan cawan. Anda mau menang kepada musuhmu, lakukan ini. Jangan kasih racun. Nanti balik kepadamu racun itu. Segala sesuatu yang kau lakukan dalam hidupmu, ingat. Ingat, satu hari nanti akan kembali kepadamu. Hidup ini terdiri dari siklus. Kalau engkau tabur yang baik, lihat kebaikan-kebaikan akan mencarimu. Satu hari nanti engkau akan diketemukan. Tapi kalau engkau tanam yang jahat, percaya sama saya, one day yang jahat pun tidak akan berhenti mencari hidupmu. Salaman kanan kiri, tanam yang baik bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ayo bagi berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Haleluya. Akhirnya matilah panglima yang jahat itu. Siapa dia? Seorang penuai. Siapa namanya? Ibu Yael. Siapa Ibu Yael? Ibu rumah tangga yang biasa. Di mana rahasia dia Bapak Pendeta? Rahasianya sederhana. Musuhnya dia kasihi. Musuhnya minta air, dia kasih susu. Dia kasih cawan yang terindah. Musuhnya enggak minta selimut, dia lihat musuhnya butuh selimut, dia kasih selimut. Kalau engkau nanti pulang dari sini lewat dari depan rumah orang yang sangat engkau tidak sukai, coba lihat di rumahnya masih ada enggak beras. Kalau tidak ada beras, langsung belikan beras, antar, taruh di depan rumahnya. Amin. Haleluya. Engkau lihat jemurannya talinya udah putus. Aduh Pak Gembala ini kok banyak memang berat, tapi itu udah betul sebetulnya. Belikan tali rapia. Buat apa Bu tali rapia? Jangan banyak ngomong, tenang. Saya sedang melakukan peperangan tingkat surga. Yuk ngomong kanan kirimu. Rupanya itu tingkat surga bilang, ayo, ayo, mau peperangan tingkat surga. Langsung buat jemurannya. Dia bangun. Dia terkejut. Bah, burjuni Tuhan puang. Langsung jadi jemuranku. Padahal surga sedang mencatat jemuranmu rusak dibetulkan oleh orang yang kau fitnah kemarin. Aku puas baru tuh mengkobakan ini. Aku puas berkoba ini. Puas bukan karena apa? Karena kebenaran yang aku sampaikan. Bukan omong kosong. Bukan lip sync. Saya mau Anda baik. Itu tujuanku.
Saya mau Anda berkenan sama Tuhan. Itu tujuanku. Dalam segala kekuranganku sebagai hamba Tuhan. Saya coba memberi yang terbaik. Itulah semampuku dulu sekarang. I will try later. Aku akan coba nanti berikutnya. Just waiting. Tunggu saja. Sama-sama kita. Amin Bapak Ibu. Tak usah ku takut, Allah menjaga.